Pernah mikir nggak sih, kenapa lo selalu skip orang yang baik-baik saja demi satu orang yang jelas-jelas bakal bikin lo nangis tiap malam? Nah, gue bakal bongkar kenapa lo sering terjebak dalam siklus toksik ini, pakai kacamata psikologi yang kalem tapi nancep. Jadi, gue bakal jelasin kalau ini bukan salah lo sepenuhnya, tapi soal sistem di otak lo. Selamat datang di Monolog Rasa. Kita sering banget kan dengar kata red flag berseliweran di timeline. Tapi anehnya, makin kita tahu itu bahaya, makin kita ngerasa tertantang buat mendekat. Kenapa sih si paling bermasalah ini justru punya daya tarik yang jauh lebih kuat dibanding mereka yang stabil, konsisten, dan jujur aja mungkin terasa ngebosenin buat lo? Nah, dalam psikologi, ada sebuah konsep yang disebut repetition compulsion. Ini tuh kecenderungan alam bawah sadar manusia untuk terus-menerus mengulangi peristiwa traumatis atau pola hubungan yang menyakitkan dari masa lalu. Kenapa? Karena otak lo lagi berusaha memperbaiki cerita lama. Lo merasa kalau kali ini lo bisa naklukin si red flag ini. Kalau lo bisa bikin dia berubah demi lo, maka luka lama lo di masa kecil atau masa lalu bakal sembuh. Padahal lo bukan lagi jatuh cinta, lo lagi berusaha menang di pertandingan yang sebenarnya udah selesai. Gue juga mau bahas soal intermittent reinforcement atau penguatan berselang. Ini adalah manipulasi psikologis paling jahat yang sering nggak kita sadari. Pas si dia narik ulur, pas dia tiba-tiba ngilang terus besoknya datang dengan kata-kata manis, otak lo dapat suntikan dopamin yang sangat tinggi. Efeknya persis kayak orang yang lagi main judi kan? Rasa cemas pas dia nggak ada, digabung sama rasa seneng luar biasa pas dia balik, itu bikin lo ketagihan. Lo mengira rasa cemas yang bikin perut mulus itu adalah chemistry atau sparks, padahal itu adalah sinyal fight or flight dari sistem saraf lo yang lagi terancam. Di video kali ini, gue bakal ajak lo menyelam lebih dalam. Kita nggak cuma bakal bahas permukaan, tapi kita bakal bedah gimana attachment style lo, apakah lo anxious, avoidant, atau disorganized, menentukan siapa yang lo pilih buat masuk ke hidup lo. Deeply, kita bakal cari tahu kenapa kenyamanan yang lo rasain sama orang yang salah itu sebenarnya cuma rasa familiar terhadap rasa sakit. Tarik nafas dulu, tenangin pikiran lo. Warmly, video ini mungkin bakal kerasa sedikit personal buat lo, tapi ini adalah langkah awal buat berhenti milih orang yang bikin lo hancur. Calmingly, kita bakal bahas rahasia di balik otak lo yang bikin hidup lo ribet, dan gimana cara pelan-pelan keluar dari labirin ini. Mari kita mulai monolognya. Coba ya, lo tanya ke diri lo sendiri. Jujur aja, berapa kali lo bilang, gue kapok sama orang kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya, lo malah kejeblos di lubang yang sama. Jadi gini, lo ketemu orang baru. Dia baik, dia perhatian, dia stabil. Tapi lo malah ngerasa hambar. Terus pas ada orang yang bales chatnya lama, yang emosinya naik turun kayak roller coaster, yang bikin lo overthink tiap malam, tiba-tiba jantung lo deg-degan. Lo ngerasa, wah ini nih chemistry-nya dapet banget. Nah, di psikologi ada sebuah fenomena yang disebut familiarity principle atau mere exposure effect. Intinya, otak manusia itu didesain buat nyari hal-hal yang familiar, hal-hal yang dia kenali. Bukan nyari apa yang paling bikin bahagia, tapi apa yang paling terasa seperti rumah. Masalahnya, gimana kalau rumah yang lo kenal waktu kecil itu ternyata penuh dengan asap dan retakan? Gue mau lo paham satu hal ini. Otak lo itu nggak jahat. Dia cuma lagi berusaha ngelindungin lo dengan cara yang salah. Bayangin kan, lo tumbuh di lingkungan di mana kasih sayang itu sifatnya bersyarat. Lo baru disayang kalau lo dapat nilai bagus. Atau lo baru diperhatiin kalau orang tua lo lagi nggak berantem. Kasih sayang yang lo dapet itu nggak konsisten. Kadang ada, kadang hilang itu aja. Tanpa alasan. Secara nggak sadar, sistem saraf lo merekam itu sebagai sebuah blueprint atau cetak biru tentang cinta. Buat lo, cinta itu artinya ketidakpastian. Cinta itu artinya usaha keras buat dapetin perhatian. Akhirnya, pas lo dewasa dan ketemu orang yang red flag, yang narik ulur perasaan lo, otak lo langsung teriak, "Nah, ini dia! Gue kenal rasa sakit ini. Ini namanya cinta." Jadi, ini yang dinamakan repetition compulsion. Sebuah mekanisme bawah sadar di mana kita terus-menerus ngulangin situasi traumatis dari masa lalu. Dengan harapan, kali ini kita bisa menang atau mengubah endingnya. Kan lo milih orang yang cuek karena lo pengen ngebuktiin kalau lo itu worth it buat bikin dia peduli. Sesuatu yang mungkin gagal lo dapetin dulu. Makanya,
Pas lu ketemu orang yang green flag, orang yang komunikasinya lancar, yang sayang sama lo secara tulus dan stabil, otak lo malah bingung. Lo ngerasa aneh, lo ngerasa, ih kok dia ngebosenin ya? Sebenarnya dia nggak ngebosenin. Cuma karena nggak ada drama, nggak ada hormon stres alias kortisol yang terpacu, otak lo nggak dapet sensasi yang biasanya lo anggap sebagai cinta. Lo bingung bedain antara ketenangan dan kebosanan. Coba deh, lo duduk sebentar, tarik nafas. Jangan hakimi diri lo. Jangan bilang lo bego. Lo itu nggak bego. Lo cuma lagi beroperasi pakai program lama yang udah usang. Pernah nggak lo ngerasa kalau hidup lo itu kayak lagi nyari kepingan puzzle yang hilang, tapi lo malah maksa masukin kepingan yang jelas-jelas bentuknya nggak cocok, cuma karena warnanya mirip sama apa yang lo lihat dulu? Di tahap ini, gue pengen lo mulai sadar. Rasa nyaman yang lo rasain sama si red flag itu bukan chemistry murni, tapi itu adalah alarm dari masa lalu lo yang lagi bunyi kenceng banget. Ketidakpastian yang bikin lo ketagihan itu sebenarnya adalah bentuk kecemasan yang lo labeli sebagai kangen atau sayang. Nah, ini yang kita sebut intermittent reinforcement. Sama kayak orang main slot atau judi. Lo dikasih menang sesekali supaya lo terus bertahan di meja judi itu, meskipun lo udah kalah banyak. Pas si red flag ini tiba-tiba manis setelah seminggu ngilang, otak lo dapat suntikan dopamin yang luar biasa gede. Itu yang bikin lo kecanduan. Lo bukan cinta sama orangnya. Lo cuma kecanduan sama hadiah kecil di tengah-tengah rasa sakit yang dia kasih. Jadi, mulai sekarang, kalau lo ngerasa sangat tertarik sama seseorang secara instan dan intens banget sampai bikin lo gelisah, coba tanya ke diri lo, gue tertarik sama dia atau gue cuma ngerasa familiar sama pola lukanya? Tenang, ini bukan salah lo. Tapi mulai sekarang, ini jadi tanggung jawab lo buat belajar kalau cinta yang sehat itu nggak seharusnya bikin lo ngerasa kayak lagi lari maraton tiap hari. Cinta yang sehat itu stabil. Dan mungkin awalnya bakal kerasa aneh buat lo. Tapi aneh bukan berarti salah. Aneh itu artinya lo lagi belajar bahasa baru yang namanya kedamaian. Nah, sekarang kita masuk ke ruang mesin di kepala lo. Gue pengen lo bayangin kalau otak lo itu adalah sebuah hardware komputer yang super canggih. Tapi sistem operasinya alias softwarenya itu diinstal pas lu masih kecil banget. Software inilah yang kita sebut sebagai attachment style atau gaya kelekatan. Jadi, teori ini bukan sekedar omong kosong psikologi ya, tapi ini adalah fondasi gimana lo ngelihat dunia dan hubungan. Para ahli kayak John Bowley dan Mary Ainsworth nemuin kalau cara orang tua atau caregiver lo ngerespon tangisan, ketakutan, dan kebutuhan lo pas bayi bakal ngebentuk blueprint atau cetak biru tentang apa itu cinta, jauh di bawah sadar lo. Masalahnya gini, kalau pas kecil lo terbiasa dapat kasih sayang yang anget-anget tai ayam, kadang ada, kadang hilang, atau lo harus berjuang keras dulu baru diperhatiin, maka software di otak lo bakal ngebaca kalau cinta itu emang harus bikin cemas. Ini yang kita sebut sebagai anxious attachment style. Di titik ini, cognitive dissonance mulai main. Lo tahu secara logika dia itu red flag, tapi sistem operasi lo malah bilang, tapi rasa sakit dan cemas ini familiar banget. Ini rasanya kayak rumah. Lo nggak sengaja nyari red flag, tapi lo nyari sesuatu yang familiar. Kan ada sebuah konsep di psikologi namanya repetition compulsion. Ini adalah dorongan bawah sadar di mana seseorang terus-menerus ngulangin peristiwa traumatis atau pola hubungan yang menyakitkan dari masa lalu. Kenapa? Karena lo punya misi rahasia. Lo pengen memperbaiki akhir ceritanya. Lo milih pasangan yang cuek, dingin, dan manipulatif karena secara bawah sadar lo lagi berusaha menaklukkan sosok orang tua lo yang mungkin dulu juga cuek atau nggak tersedia secara emosional. Lo ngerasa kalau kali ini lo berhasil bikin si red flag ini berubah dan cinta sama lo, maka luka lama lo bakal sembuh. Tapi jujur deh sama gue, itu nggak pernah berhasil kan? Yang ada lo malah makin hancur. Otak lo itu butuh software update. Jujur aja, lo selama ini jalan pakai Windows 95 di era media sosial yang serba cepat. Radar lo rusak karena lo menganggap drama sebagai passion, dan lo menganggap ketidakpastian sebagai tantangan. Bayangin, lo beli komputer baru tapi lo paksa install software bajakan yang penuh virus. Ya jelas bakal crash. Sama kayak hubungan lo. Lo nyoba ngebangun masa depan yang sehat tapi pakai pola asuh masa kecil yang belum selesai lo proses. Lo tertarik sama red flag karena bagi software lama lo, orang yang aman dan stabil itu ngebosenin.
Padahal yang lo sebut bosen itu sebenarnya adalah ketenangan yang nggak pernah lo dapetin pas kecil. Lo harus sadar, lo bukan teknisi buat orang-orang yang rusak. Lo bukan tempat sampah buat trauma orang lain. Jadi alasan kenapa lo selalu narik atau tertarik sama orang yang butuh diselamatin adalah karena lo sebenarnya lagi teriak minta diselamatin oleh diri lo sendiri. Jadi, coba cek lagi childhood blueprint lo. Apakah lo mencintai dia karena dia emang berkualitas, atau lo cuma lagi berusaha memenangkan pertempuran masa kecil yang sebenarnya udah lama usai? Pahami ini, cinta itu nggak seharusnya jadi perjuangan buat dapat validasi. Kalau lo harus ngemis buat dihargain, itu bukan cinta. Itu adalah trauma yang lagi nyamar jadi asmara. Nah, sekarang gue mau masuk ke bagian yang paling sering bikin lo kecele, dan akhirnya terjebak dalam hubungan toksik berkali-kali. Dengerin baik-baik ya, karena ini bakal ngerubah cara lo ngelihat rasa tertarik. Secara psikologis dan neuroscience, rasa deg-degan yang bikin perut lo kayak dikelitik ribuan kupu-kupu itu seringkali bukan sinyal kalau lo ketemu jodoh, melainkan sinyal kalau sistem saraf lo lagi masuk ke mode fight or flight. Jadi, otak lo tuh nggak bisa bedain secara instan antara kegirangan atau excitement sama ketakutan alias anxiety. Kan keduanya memicu pelepasan hormon yang sama, adrenalin dan kortisol. Pas lo ketemu orang yang unpredictable, yang auranya misterius, atau yang hobi banget ngasih mixed signals, amigdala lo, pusat deteksi bahaya di otak, itu sebenarnya lagi teriak, "Woi, waspada, ini orang nggak stabil." Tapi, nah di sini masalahnya. Karena lo mungkin tumbuh besar di lingkungan yang penuh ketidakpastian atau lo punya anxious attachment style, otak lo ngelakuin yang namanya cognitive dissonance. Lo nggak mau ngerasa takut, jadi lo memutarbalikkan rasa cemas itu menjadi narasi yang lebih romantis. Lo bilang ke diri sendiri, "Gila, gue deg-degan banget, ini pasti chemistry yang kuat." Padahal itu bukan chemistry, itu adalah anxiety yang lagi nyamar. Lo sebenarnya lagi ngerasain intermittent reinforcement, sebuah konsep psikologi di mana lo dikasih kasih sayang secara acak dan gak konsisten. Kadang dia manis banget, kadang dia dingin banget. Jadi, ketidakteraturan ini bikin otak lo rilis dopamin dalam jumlah besar pas dia lagi baik, persis kayak orang yang lagi main judi slot. Lo ketagihan sama kemenangan kecil itu, dan lo rela nahan sakitnya kekalahan cuma buat dapat high emosi itu lagi. Makanya, kenapa kalau lo ketemu orang yang baik, yang stabil, yang secure, lo malah ngerasa nggak ada percikan atau bahkan ngerasa bosen? Itu karena orang yang sehat nggak memicu anxiety lo. Karena mereka konsisten, sistem saraf lo nggak perlu waspada. Nggak ada roller coaster emosi, nggak ada adrenalin yang naik turun drastis. Dan buat lo yang udah terbiasa sama drama, rasa aman itu kerasa asing. Lo salah mengartikan ketenangan sebagai nggak ada kecocokan, padahal itulah yang namanya hubungan sehat yang sebenarnya. Cinta yang sehat itu harusnya bikin lo ngerasa grounded, ngerasa tenang, dan ngerasa pulang, bukan bikin lo ngerasa kayak lagi naik wahana ekstrem yang bikin mual. Jadi, mulai sekarang, kalau lo ketemu orang baru dan lo langsung ngerasa deg-degan hebat sampai nggak bisa tidur atau nafsu makan hilang, jangan langsung bilang, "He's the one." Coba berhenti sejenak, tarik nafas, dan tanya ke diri lo sendiri. Ini beneran chemistry atau gue sebenarnya lagi ngerasa terancam, tapi gue bungkus pakai kata cinta? Pahami ini ya, kalau sebuah hubungan kerasa kayak perjuangan bertahan hidup dari hari pertama, itu bukan takdir. Itu adalah peringatan dari bawah sadar lo yang lagi lo abaikan. Nah, sekarang gimana sih caranya lo bisa benar-benar keluar dari labirin ini? Gue pengen lo nyobain sesuatu yang gue sebut sebagai emotional audit. Jadi begini, ini bukan cuma sekedar refleksi biasa, tapi ini adalah cara lo buat membedah isi kepala lo sendiri. Coba deh, lo ambil kertas atau buka notes di HP lo sekarang. Gue minta lo tulis daftar sifat mantan-mantan lo, terutama mereka yang paling bikin lo sakit hati. Terus, di kolom sebelah, gue mau lo jujur sama diri lo sendiri. Apa kemiripan sifat mereka sama figur otoritas atau orang tua yang nemenin lo tumbuh besar dulu? Secara psikologis, ada fenomena yang namanya repetition compulsion. Jadi kan bawah sadar lo itu sebenarnya lagi berusaha menyelesaikan masalah masa lalu
lewat orang baru. Kalau dulu, lo ngerasa kurang diperhatiin sama bokap lo yang dingin, lo bakal secara otomatis tertarik sama cowok atau cewek yang juga dingin dan susah didapetin. Kenapa? Karena lo ngerasa kalau lo berhasil bikin orang cuek ini jatuh cinta sama lo, maka luka masa kecil lo bakal sembuh secara otomatis. Padahal, itu cuma jebakan ego yang bikin lo muter-muter di lingkaran setan yang sama. Langkah kedua, gue mau ngenalin lo sama teknik The 5-Second Pause. Dengar, pas lo ketemu orang baru dan lo ngerasa ada spark atau kembang api yang meledak-ledak di perut lo, yang bikin lo deg-degan parah sampai tangan lo gemetar, berhenti dulu. Tarik napas selama 5 detik. Di momen itu, lo lagi berusaha narik kendali dari amigdala lo, bagian otak yang ngatur emosi purba, ke prefrontal cortex, bagian otak yang tugasnya mikir logis. Tanya ke diri lo, gue beneran suka sama kepribadian dia, atau gue cuma lagi terpicu karena dia ngasih familiarity, rasa akrab dari rasa sakit yang udah biasa gue telan. Ingat ya, chemistry yang terlalu intens di awal itu seringkali bukan cinta, tapi anxiety yang nyamar jadi gairah. Terakhir, nah ini yang paling berat buat banyak orang, lo harus mulai bertoleransi sama kebosanan. Buat lo yang selama ini kecanduan drama, hubungan yang sehat dan stabil itu bakal kerasa hambar. Lo bakal ngerasa nggak ada tantangannya, nggak ada adrenalin rush-nya. Tapi lo harus paham satu hal, peace is not boring, it's safe. Alasan kenapa lo ngerasa bosan pas dekat sama orang baik-baik yang selalu ada buat lo adalah karena sistem saraf lo udah terbiasa sama lonjakan kortisol dan dopamin dari hubungan yang toksik. Lo lagi ngalamin withdrawal atau sakau emosional. Jadi, gue minta lo buat tetap tinggal di kebosanan itu. Kasih waktu buat otak lo buat kalibrasi ulang, sampai akhirnya nanti lo bakal sadar kalau ketenangan itu jauh lebih mahal harganya daripada validasi dari orang yang gak konsisten. Lo berhak buat gak lagi hidup dalam drama yang lo buat sendiri. Kan lo berhak buat ngerasa aman dalam sebuah hubungan. Kalau lo ngerasa video ini ngebantu lo buat lebih paham kenapa pola hubungan lo selalu berantakan, jangan lupa buat klik tombol subscribe di channel Monolog Rasa. Di sini, kita bakal terus bedah rahasia psikologi yang bikin hidup lo jauh lebih tenang dan berkesadaran. Gue tunggu cerita lo di kolom komentar ya. Sampai ketemu di monolog selanjutnya. Stay mindful. Nah, jadi pada akhirnya lo harus sadar satu hal yang super penting. Ketertarikan lo sama sosok red flag itu sebenarnya bukan karena lo kurang pinter atau lo emang suka disakiti. Secara psikologis, ini seringkali adalah manifestasi dari repetition compulsion, sebuah kondisi di mana bawah sadar lo berusaha mengulang skenario trauma masa lalu dengan harapan kali ini lo bisa mengubah endingnya. Kan lo terjebak dalam trauma bonding, di mana adrenalin dari ketidakpastian itu lo sangka sebagai percikan cinta. Padahal, itu cuma sinyal bahaya dari sistem saraf lo yang lagi fight or flight. Lo harus paham kalau otak kita itu punya neuroplastisitas. Artinya, pola yang bikin hidup lo ribet ini bisa banget diubah. Tapi, ya butuh kesadaran penuh. Selama ini, lo mungkin ngerasa kalau hubungan yang sehat itu membosankan kan? Itu karena lo udah kecanduan sama intermittent reinforcement, alias asupan perhatian yang datangnya nggak menentu dari si red flag tadi. Lo haus akan validasi di tengah gurun ketidakpastian. Tapi, dengerin gua, lo berhak buat nggak lagi hidup dalam drama yang lo buat atau lo izinkan terjadi. Lo berhak buat ngerasa aman, tanpa harus terus-menerus membedah kode atau mencari makna di balik sikap dingin seseorang. Warmly, luka lama lo, inner child lo yang haus kasih sayang itu, dia nggak butuh pasangan yang bikin dia makin cemas. Dia butuh lo, versi dewasa lo, buat bilang, cukup, kita nggak perlu lagi ngebuktiin harga diri kita lewat orang yang nggak bisa menghargai kita. Gue pengen lo mulai belajar buat jatuh cinta sama ketenangan, bukan cuma keramaian yang melelahkan. Softly, healing itu proses, dan mengakui kalau attachment style lo lagi nggak baik-baik aja adalah langkah pertama yang luar biasa besar. Warmly, lo nggak sendirian dalam perjalanan ini.
Nah, kalau lo ngerasa video ini ngebantu lo buat lebih paham kenapa pola hubungan lo selalu berantakan, jangan lupa buat klik tombol subscribe di channel Monolog Rasa. Di sini, kita bakal terus bedah rahasia-rahasia psikologi dan perilaku manusia dengan lebih dalam supaya hidup lo jauh lebih tenang, berkesadaran, dan gak lagi terjebak di lubang yang sama. Gue pengen dengar cerita lo. Apa sih satu hal yang paling sering bikin lo terjebak sama red flag? Warmly, tulis di kolom komentar ya. Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat saling support sebagai sesama pejuang healing. Softly, sampai ketemu di monolog selanjutnya. Stay mindful, stay present. Gue tunggu cerita lo.